Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja dari tugas kelompok dengan studi kasus penjualan buku online. Disusun oleh saya, Dia Mega Hartati, kedua Erlangga Trigunawan, yang ketiga ada Hastio Prasanto, mata kuliah analisis desain berbasis objek, dosen Ibu Ultah Enri. Next. Studi kasusnya saat masa perkuliahan dalam jaringan mahasiswa pada universitas uang papa habis, mahasiswa sulit untuk meminjam buku di kampus ataupun membeli ke toko. Jika mahasiswa ingin membaca buku, mahasiswa saat ini hanya bisa membeli buku secara online karena keamanan kesehatan saat pandemi ini. Berikut gambar dari use case diagram sistem penjualan buku online. Yang pertama ini adalah pelanggan melakukan login yang dimana dikontrol oleh customer service atau dipantau oleh customer service. Lalu pelanggan memesan buku dan melakukan pembayaran. Customer service membuat laporan dan mencetak faktur laporan. Setelah itu pelanggan melakukan logout dan menerima data dari pembelian buku. Next. Selanjutnya ada skenario diagram. Pertama ada use case login. Pertama, aksi aktor itu memasukkan ID dan password. Yang kemudian sistem bereaksi dengan mengecek valid atau tidaknya data yang dimasukkan. Setelah data yang dimasukkan itu valid, kemudian sistem akan memperbolehkan user masuk ke aplikasi penjualan. Alternatifnya, satu, aktor memasukkan ID dan password, kemudian sistem bereaksi dengan mengecek valid atau tidaknya data yang dimasukkan. Kemudian, jika data yang dimasukkan tidak valid, sistem akan menampilkan pesan login tidak valid. Kemudian, aktor kembali memasukkan ID dan password yang benar-benar valid. Kemudian, sistem bereaksi dengan mengecek valid dan tidaknya aplikasi. Lalu, setelah datanya valid, sistem akan memperbolehkan aktor masuk ke dalam aplikasi. Next. Kedua, use case pemesanan. Pertama, aktor memilih buku di toko online aplikasinya. Kemudian sistem bereaksi dengan view pemesanan buku dan kemudian bukunya dipesan. Skenario alternatifnya, satu, aktor memilih buku di aplikasi, kemudian sistem bereaksi dengan view pemesanan buku, kemudian pemesanan buku akan segera dibayar dan buku kemudian dipesan. Next. Tiga, nama use case-nya pembayaran ATM. Pertama, aksi dari aktor yaitu memasukkan ID dan password. Kemudian sistem bereaksi dengan mengecek valid atau tidaknya data yang dimasukkan. Setelah data yang dimasukkan itu terbukti valid oleh sistem, kemudian aktor dipersilakan masuk ke aplikasi penjualan. Skenario alternatifnya, satu, aktor memasukkan ID dan password, kemudian reaksinya sistem itu mengecek valid atau tidaknya data yang dimasukkan. Jika data yang dimasukkan itu tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan login tidak valid. Kemudian, aktor akan kembali memasukkan ID dan password yang benar-benar valid.
dan sistem bereaksi mengecek valid tidaknya data yang dimasukkan. Kemudian setelah datanya itu valid, aktor bisa masuk ke aplikasi. Yang keempat, use case pelaporan pemesanan. Aksi aktor pertama, masuk ke halaman admin dan memilih form laporan pemesanan. Sistem bereaksi dengan menampilkan laporan buku dan form laporan pemesanan. Kemudian mencetak faktur pemesanan. Skenario alternatifnya, aktor masuk ke dalam halaman admin dan memilih form laporan pemesanan. Yang kemudian reaksinya sistem itu menampilkan laporan buku dan form laporan pemesanan. Kemudian sistem menampilkan laporan pemesanannya dan kemudian mencetak faktur pemesanan. Next. Activity diagram. Next. Ya, di sini diagram activity yang pertama itu dimulai dari customer service yang mengupdate informasi, kemudian customer service mengelola data buku, kemudian toko buku online mengunggah foto buku, dan kemudian data buku diterima oleh pemilik toko. Pembeli seterusnya bisa memilih buku, dan toko buku online memasukkan buku yang sudah dipilih ke dalam keranjang dan melanjutkan transaksinya. Kemudian, customer service mengelola data transaksi, memproses laporan penjualan, lalu mengirim buku. Yang seterusnya, pembeli akan menerima buku dan selesai. Next. Diagram activity login. Di sini pembeli masuk ke dalam halaman home yang ditampilkan sistem. Kemudian pembeli akan memilih menu pendaftaran, kemudian memasukkan data akun yang terulang ya. Kemudian pembeli akan memasukkan data akun pada tampilan form pendaftaran yang sudah ditampilkan oleh view system. Kemudian sistem akan jika data yang dimasukkan oleh pembeli itu valid, maka sistem akan menampilkan halaman toko. Jika data yang dimasukkan oleh pembeli itu tidak valid, maka pembeli harus mengulang untuk memasukkan datanya lagi dan kemudian selesai. Next. Diagram activity pemesanan. Dimulai dari pembeli yang masuk ke tampilan halaman toko yang ditampilkan oleh customer service. Kemudian pembeli memilih buku dan kemudian memesan buku. Jika pembeli ingin memesan buku lainnya, maka customer service akan menampilkan buku lainnya yang kemudian pembeli bisa memesan lagi dan selesai. Diagram activity pembayaran. Dimulai dari customer service akan menunjukkan detail jumlah pembayaran, yang kemudian pembeli bisa memilih cara pembayaran. Kemudian pembeli akan melakukan pembayaran sesuai cara pembayaran yang sudah dipilih, dan kemudian customer service akan mengkonfirmasi pembayarannya dan selesai. Next. Diagram activity laporan. Pelanggan diawali oleh customer service akan menunjukkan detail hasil pemesanan. Kemudian customer service akan mencetak faktur yang kemudian cetakan faktur tersebut diterima oleh pelanggan. Selesai.
diagram sequence. Nah, di sini adalah diagram sequence dari login. Di sini ada terdaftar pelanggan dan customer service. Kemudian form login itu boundary, login kontrolnya itu sebagai kontrol, loginnya itu entity, dan form pelanggannya itu boundary. Next. Nah, di sini ada sequence diagram pemesanan. Terdaftar di sini ada pelanggan dan boundary-nya buku. Kontrolnya itu form pemesanan dan entity-nya itu pemesanan. Next. Selanjutnya ada sequence diagram pembayaran yang terdaftar di sini pelanggan. Kemudian boundary-nya itu form pembayaran, kontrolnya itu pembayaran, dan boundary-nya lagi itu data pembayaran. Next. Sequence diagram laporan. Di sini terdaftar satu customer service, boundary-nya itu halaman admin, kontrolnya itu form buku, entity-nya itu form pemesanan. Next. Selanjutnya ada kelas diagram. Yang pertama itu ada login, yang atributnya itu ada password dan username secara privat, dan operationnya adalah kasih login. Lalu yang kedua ada from pemesanan, atributnya ada data pemesanan, informasi nomor order dan total, informasi buku, menu buku, pilih buku, dan operasinya itu simpan. Selanjutnya ada form pembayaran, atributnya ada input data pembayaran, input jumlah tunai, input nomor rekening, pilih ATM, dan operasinya ada simpan. Selanjutnya ada pelaporan penjualan, atributnya itu ada informasi laporan pemesanan, operasinya itu simpan. Selanjutnya ada halaman admin, di mana halaman admin itu adalah satu kesatuan dari keempat elemen yang telah tadi saya sebutkan. Ada from pemesanan, ada di atributnya ada from pemesanan, ada from pembayaran, ada pelaporan penjualan, dan untuk operasinya adalah void main dan void run. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami atas studi kasus aplikasi penjualan buku online. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.